Selamat malam Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita bisa memulai kembali persekutuan doa kita di tahun yang baru ini. Mari kita akan memuji Tuhan dari puji-pujian remaja atau PPK bagian belakang nomor 9. Ku tahu siapa menguasai hari esok. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita tahu hari esokku, ku hanya tahu berlalu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah jadi gelap. Ku tak khawatir hari depan, karena ku tahu janji-Mu. Kini ku bersandar selalu, karena Maha tahu. Oh esok banyak perihal, meski ku tidak tahu, tapi tahu siapa menguasai, lebih tahu pimpinku. Mari kita akan bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memulai kembali persekutuan doa pada malam hari ini. Dialah Tuhan yang menyertai setiap kami, Tuhan yang memimpin persekutuan doa ini dari awal sampai akhir. Tuhan yang menyucikan dan melayakkan setiap kami, supaya kami boleh memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kami, dan Tuhan boleh sukacita dengan apa yang kami lakukan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita akan menyanyi lagu Ku Tahu Siapa Yang Pimpin Hari Depan Hidupku. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan terencana sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, serahkan semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam persekutuan doa Yabes di tahun 2023 ini. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin, menyertai kita, menuntun langkah kita boleh memasuki tahun 2023. Topik kita hari ini adalah I know who holds tomorrow, yang diambil dari Matius 6 ayat 25 sampai 34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, sebentar kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami boleh membuka hati kami untuk ditaburi oleh benih firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan baca ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara sekalian, jangan khawatir.
kalimat yang mudah diucapkan, namun tidak mudah untuk dilaksanakan. Semua orang pasti pernah mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, dalam kadar yang berbeda-beda. Firman Tuhan dengan jelas berkata, jangan kamu khawatir, dan diulang sampai 4 kali. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita sejak dari zaman dahulu. Nats yang kita baca tadi di ayat 34 dikatakan, sekali saya katakan firman Tuhan kata, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan kutipan ayat tersebut, sifatnya adalah imperatif atau kalimat perintah. Itu berarti sebuah larangan, sebuah perintah, jangan kita khawatir. Mengapa Tuhan Yesus melarang setiap umatnya tidak boleh khawatir? Karena Allah adalah Allah yang maha tahu setiap kebutuhan umat pilihannya. Kita bisa lihat dari ayat yang ke-32. Allah maha tahu, dia tahu segala kebutuhan umat pilihannya. Sebagai orang percaya, kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan menyertai, menjaga dan memelihara kita. Dalam kitab Yesaya pasal 49, disitu katakan umat Tuhan hidup dalam pembuangan di Babel. Mereka terasa tidak nyaman, sepertinya Tuhan tidak peduli. Sepertinya Tuhan membiarkan mereka ditaklukkan dan dipermalukan bangsa-bangsa lain. Yesaya berkata kepada mereka, Tuhan tetap menyertai. Tuhan tetap menjaga dan memelihara mereka. Ia tidak pernah meninggalkan mereka. Saudara sekalian, pada waktu yang Tuhan tetapkan, Tuhan akan bertindak membebaskan umatnya dari pembuangan dan memimpin mereka kembali ke tanah perjanjian. Janji Tuhan ya dan amin. Ia tidak pernah melupakan anak-anaknya. Selama 40 tahun Tuhan dengan setia hari demi hari menyediakan makanan bagi umatnya. Karena itu tidak selayaknya kita takut ataupun khawatir akan kehidupan ini. Keyakinan inilah yang diimani oleh seorang penulis lagu rohani yang bernama Ira F. Stanfield. Salah satu lagunya yang sangat terkenal adalah I Know Who Hurts Tomorrow. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan, tak ku tahu kan hari esok. Yang sayangnya sebagai berikut. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan baik-baik lagu tersebut, ada satu jaminan pasti bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berjalan dengan Dia, maka hati kita akan menjadi tenang. Mengapa? Karena tangan Tuhan yang memegang kita. Ini berarti ada sebuah jaminan keamanan di dalam kehidupan kita. Kita jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita di media massa atau media sosial yang memberitakan keadaan tahun 2023 yang penuh dengan kesuraman. Memang sebagai manusia kita tidak tahu dengan pasti akan apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2023 ini. Sekalipun para peramal ataupun para ahli bidang ekonomi sudah memprediksi akan terjadi resesi ekonomi. Namun kita harus tetap meyakini bahwa yang memegang kendali kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. I know who holds tomorrow. Tangan Tuhan yang memegang tanganku. Itu sebabnya tidak usah khawatir. Apapun yang akan terjadi, tangan Tuhan yang memegang tanganku. I know who holds tomorrow. Itu sebabnya kita tidak usah khawatir. Saudara sekalian, bagaimana supaya kita tidak usah khawatir? Fokus kita pada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita sering khawatir karena fokus kita bukan pada Tuhan, tetapi pada yang lain. Saudara sekalian, ada sebuah kisah, ada seorang mak yang dikatakan, ada seorang ibu, dia seringkali bolak-balik Lembang Bandung.
karena dia takut hartanya dicuri. Dia selalu bawa kemana-mana. Bandung, Lembang, Bandung, Lembang. Tapi akhirnya suatu saat hilang juga barang atau hartanya. Dan akhirnya dia menjadi gila. Dia akhirnya tiap hari juga Lembang, Bandung, bukan lagi bawa harta benda, tapi dia membawa batu-batu kerikil. Dia disimpan di dalam bajunya, kantong bajunya. Pulang pergi Bandung, dia anggap itu adalah barang berharga dia. Fokus dia kepada harta. Akhirnya ketika harta hilang, dia menjadi gila. Ayat 33 dari Matius 6 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Fokusnya adalah pada kerajaan Allah. Allah adalah Raja. Jadi dia adalah satu-satunya fokus dalam kehidupan kita. Dia memimpin hidup kita. Dia memegang hari esok kita. Dia menjadi penguasa kita. Itu sebabnya kita harus mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Raja di atas segala raja. Jadi fokus kita kepada kerajaan Allah. Maka firman Tuhan katakan semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kekhawatiran tidak akan membangkitkan iman, malah akan melemahkan iman kita. Janganlah khawatir membawa kita berkompromi dengan dunia dan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Kekhawatiran membawa kita berkompromi dengan dunia dan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan. Saudara kasih Tuhan, jadi marilah kita tetap percaya dan menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam pimpinan dan penyertaan dari Tuhan. Karena kita tidak tahu dengan pasti akan apa yang terjadi di hari-hari yang akan datang. Namun yang pasti tangan Tuhan yang memegang kita. I know who holds tomorrow. Saya tahu siapa yang pegang hari esok kita. Yaitu Tuhan, ia adalah Raja di atas segala raja. Dia yang memegang tangan kita. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Mazmur 139:10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja yang berdaulat atas hidup kita dan juga yang berkuasa atas hari esok kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami, boleh menegur kami yang seringkali khawatir akan hari esok. Tapi janji Tuhan kepada kami, Engkau yang akan pegang tangan kami, Engkau pegang hari esok kami. Kami mau serahkan kepadamu yang adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Shalom. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama-sama di awal tahun ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita melewati tahun 2022 dan kita masih diizinkan memasuki tahun 2023. Kita serahkan kehidupan kita sepanjang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau masih mengizinkan kami melewati tahun 2022 dan saat ini kami boleh masuki tahun yang baru, tahun 2023. Sungguh Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, tapi kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang sudah memegang hari esok kami, Tuhan yang sudah berada di hari esok kami, dan Tuhan yang akan selalu menopang dan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persekutuan doa-doa syafaat kami, biar Tuhan yang menyucikan setiap kami, melayakkan dan menyatukan hati kami untuk kami bisa berdoa bersama-sama. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan berdoa terus untuk kebaktian umum kita setiap minggu, biar semua bisa berjalan dengan lancar. Setiap penata layan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, juga peralatan dipakai, juga keamanan, dan semua jemaat-jemaat boleh diberikan semangat ketika hari Minggu tiba. Mereka boleh sungguh-sungguh sukacita datang ke rumah Tuhan,
mereka bisa bersama-sama melayani Tuhan juga. Kita doakan untuk jemaat-jemaat yang masih belum ke gereja lagi saat ini, biar mereka digerakkan hatinya untuk bisa kembali bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Kita juga doakan untuk persekutuan doa kita ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kebaktian umum setiap minggu. Tuhan, kiranya Engkau memimpin, memberkati ibadah kami setiap minggu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati setiap penata layan. Berkati anak-anak-Mu yang beribadah. Berikan kami semua sukacita Tuhan untuk datang ke rumah-Mu. Kami boleh beribadah dan melayani bersama-sama. Berkati jemaat-jemaat yang masih belum beribadah ke gereja. Biar mereka boleh digerakkan hatinya. Terus Tuhan yang menggerakkan hati mereka, sehingga mereka bisa datang beribadah bersama-sama dan melayani Tuhan bersama-sama juga. Kami serahkan Tuhan untuk peralatan dipakai, Tuhan sucikan, kuduskan, bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, juga keamanan, Tuhan jaga, Tuhan lindungi keluar masuk kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga untuk persekutuan doa kami setiap Jumat ini, biar jemaat-jemaat-Mu boleh ikut serta di dalam persekutuan ini Tuhan, sehingga lebih banyak lagi orang-orang yang bisa bersama-sama berdoa untuk hal-hal yang kami butuhkan, baik untuk gereja-Mu ataupun juga untuk hal-hal yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa, mohon dukungan doa untuk kami sekeluarga, biar kami boleh diberi kekuatan, kesehatan, kami boleh melayani dengan penuh sukacita, diberi urapan hikmat yang daripada Tuhan. Juga doakan Pak Lukas yang akan pelayanan ke GIA Jimbeluit, biar Tuhan juga pimpin, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati anak-anak kami, biar mereka boleh hidup takut akan Tuhan, mereka boleh menyertakan Tuhan di dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan berkati usaha pekerjaan mereka dan masa depan mereka, segala rencana mereka, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyediakan apa yang mereka butuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu, kiranya Tuhan memberkati kami dalam kesehatan, di dalam pelayanan, kami boleh menjadi berkat, kami boleh diberi urapan kuasa yang daripada Tuhan, kami boleh diberi hikmat juga. Tuhan, terus tolong kami supaya kami bisa memberi yang terbaik di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, dan kami benar-benar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan Tuhan untuk hamba-Mu yang akan pelayanan ke GIA Jimbeluit minggu ini. Tuhan juga pimpin, berkati perjalanan dia, juga untuk pelayanannya di sana boleh menjadi berkat. Kami serahkan anak-anak kami, Tuhan berkati mereka dalam usaha pekerjaan mereka, kerohanian mereka Tuhan. Mereka benar-benar boleh setia dan mereka boleh mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap hal yang mereka rencanakan dan mereka doakan, mereka pergumulkan, mereka selalu mengikut sertakan Engkau di dalamnya. Berkati masa depan mereka, segala rencana mereka, Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka, dan Tuhan yang akan menuntun, memimpin perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita doakan untuk kesehatan mereka. Kita berdoa juga kalau ada di antara mereka yang sedang lemah tubuh, biar Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Kita juga doakan untuk usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, dan kerohanian mereka. Mereka boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk jemaat-jemaat kita. Bapak, kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat di GKBJ Bandung ini, dimanapun mereka berada. Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, Engkau menjaga keluar masuk mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati masa depan hidup mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan juga pimpin supaya rohani mereka boleh terus bertumbuh, mereka boleh setia mengiring dan melayani Tuhan, mereka boleh mengandalkan Tuhan dalam setiap beban pergumulan yang mereka hadapi, dan mereka juga boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita terus mendoakan pemerintah kita supaya Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka di dalam menghadapi berbagai persoalan di negeri ini, dan khususnya juga menghadapi perekonomian ini, supaya sungguh-sungguh mereka bisa menstabilkan ekonomi negara kita. Kita juga doakan terus untuk pemilu yang akan datang. Tuhan pilihkan pemimpin yang takut akan Tuhan dan mencintai bangsa ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mempercayakan mereka untuk menjadi pemimpin bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, pakai mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan dalam memimpin negara ini Tuhan, khususnya dengan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi, biar mereka bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan juga masalah ekonomi Tuhan, biarlah mereka bisa menstabilkan terus perekonomian negara kami, sehingga kami benar-benar bisa mengalami ataupun juga merasakan kestabilan perekonomian negara kami ini. Walaupun banyak prediksi yang mengatakan ekonomi akan semakin terpuruk, tapi kami percaya Tuhan Engkau akan memakai pemerintah kami untuk bisa menstabilkan perekonomian negara kami. Kami serahkan juga untuk pemilu yang akan datang. Tuhan terus memberkati, menyediakan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang punya hati mencintai bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari kita berdoa untuk kebutuhan-kebutuhan gereja kita. Kita berdoa untuk kebutuhan rekan kerja, supaya Tuhan menyediakan rekan kerja dalam pelayanan. Juga Tuhan sediakan juga mbak yang bisa membantu pekerjaan di gereja di sini. Demikian juga sopir yang kita butuhkan ketika kita sudah mulai lansia, ataupun juga persekutuan doa nanti. Biar Tuhan yang mengatur, memimpin, menyediakan orang-orang yang tepat. Juga Tuhan sediakan dana untuk gereja kita, supaya terus dana bisa mengalir, mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan operasional gereja kita, juga untuk KPR. Kita bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memelihara kehidupan gereja kita. Kita berdoa Tuhan memberkati jemaat-jemaat, dan mereka juga boleh memberkati gerejanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk kebutuhan gereja kami. Kami membutuhkan rekan kerja yang bisa melayani bersama-sama di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan orang yang tepat. Tunjukkan dan pertemukan kami dengan orang yang tepat yang bisa melayani bersama-sama di gerejamu di sini. Berkati juga kebutuhan kami akan seorang mbak yang bisa membantu beres-beres untuk pekerjaan Tuhan di sini. Demikian juga seorang supir yang kami butuhkan Tuhan untuk membantu ketika kami sudah mulai lansia, ataupun juga persekutuan doa. Tuhan, tunjukkan orang-orang yang tepat. Kami juga berdoa untuk dana yang kami butuhkan setiap bulan, baik untuk operasional maupun untuk KPR. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan terus memelihara dan mencukupi segala kebutuhan-kebutuhan kami. Dan kami terus berdoa Tuhan, Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu, dan mereka juga tidak lupa memberkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kebutuhan-kebutuhan gereja-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk bencana-bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi. Kita doakan supaya lewat semuanya ini kita semua boleh diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan kita doakan untuk mereka yang terkena musibah supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan khususnya dari pemerintah daerah, sehingga mereka juga bisa dilewatkan dari pergumulan ataupun juga dari musibah yang mereka hadapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bencana-bencana alam yang akhir-akhir ini sering terjadi di negeri kami ini Tuhan. Kami tahu semuanya ini menjadi peringatan bagi kami bahwa hari kedatangan-Mu sudah semakin dekat dan semakin dekat lagi. Dan biarlah lewat semuanya ini Tuhan, kami semua diingatkan untuk kami boleh hidup takut akan Tuhan, hidup lebih dekat dengan Tuhan, karena kami tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Tuhan, kami berdoa juga untuk mereka yang terkena musibah, supaya mereka boleh diberi kekuatan,
juga penghiburan, dan juga mereka boleh mendapatkan bantuan khususnya dari pemerintah daerah sehingga mereka boleh mengalami kelepasan dari penderitaan ataupun juga musibah-musibah yang sedang mereka hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan bangsa dan negara kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami mohon belas kasihan-Mu, dan biarlah Tuhan ingatkan lewat semuanya ini supaya kami semua boleh menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh dekat dan takut akan Engkau. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita, mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, boleh mendengar firman Tuhan, menaikkan pokok-pokok doa kami. Saat ini kami mau memberikan persembahan kami, biar Tuhan memberkati uang ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi dan tangan-tangan yang mengelola juga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai berjumpa Jumat yang akan datang. Tuhan memberkati.